Selamat pagi, kakak-kakak semuanya. Selamat datang di Morning Insight. Sebentar kita sambil menunggu yang masih masuk ya. Selamat pagi, kakak-kakak semuanya. Selamat datang di Morning Insight edisi 14 November. Sebelum kita mulai untuk kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat datang Kak-Kakak. Mungkin bagi di sini ada yang belum mengenal saya. Perkenalkan saya Alicia dari AFI yang akan membawakan Morning Insight selama bulan November ini. Nah, mungkin saya akan langsung share screen untuk tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu pahlawan, kawan, atau lawan. Oke, baik. Mohon maaf, masih loading untuk PPT-nya. Ya, jadi pada hari ini kita akan membahas bersama pahlawan itu adalah kawan atau lawan. Nah, mungkin saya akan sedikit mereview dari pertemuan kita yang minggu lalu, karena memang cukup berhubungan ya untuk tema-tema pahlawan ini dalam satu bulan. Jadi terkait dengan pahlawan, kawan atau lawan, ini adalah lanjutan dari minggu lalu ketika kita mencoba untuk refleksi, menemukan pahlawan dari dalam diri. Jadi ketika kita selalu memandang pahlawan itu adalah orang lain seperti itu ya, orang lain, sosok lain. Tapi apakah kita bisa menemukan pahlawan itu dalam diri kita masing-masing? Itu adalah yang direfleksikan pada hari minggu lalu seperti itu. Nah, dan di sini kita akan lebih lanjut melihat ya. Jadi judul pahlawan, kawan atau lawan ini kita akan sama-sama berefleksi apakah sosok pahlawan yang sudah berhasil kita temukan dalam diri kita seperti itu bisa menjadi kawan atau justru lawan untuk kita maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, mungkin kita akan langsung coba ke slide berikutnya. Nah, ini adalah sebuah puisi yang sempat saya buat di tahun 2021 yang lalu. Jadi ini adalah tentang pukul 3 pagi. Mungkin bisa saya bacakan. Ini hampir pukul 3 pagi dan anganku masih berkelana tanpa tujuh. Apakah ada sesuatu yang lebih pasti, bahkan dalam mimpi aku mencarinya. Gitu. Ini adalah sebuah bentuk dari apa ya, sebenarnya seperti keresahan, karena kadang kita sebagai manusia itu mengejar sesuatu yang membuat kita sampai bingung sendiri gitu ya. Apakah sesuatu ini begitu penting sampai kita itu memikirkan hal itu terus, sampai seolah-olah tidak ada tujuan lain selain hal itu? Apakah mimpi yang kita inginkan itu begitu penting gitu ya, sampai kita terkadang tanpa kita sadari merugikan diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Padahal sebenarnya apa yang kita kejar itu tidak pasti juga begitu ya, seperti yang ada tertulis dalam puisi ini gitu. Dalam hidup ini tidak ada yang pasti dan mengapa kita terkadang sangat ingin gitu ya mencapai sesuatu dan itu terkadang justru merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, tapi di sisi lain, apakah kalau begitu berarti kita sebagai manusia itu tidak boleh mempunyai mimpi atau mempunyai tujuan gitu ya, atau mempunyai ambisi? Nah, itu yang akan sama-sama kita bahas untuk selanjutnya di tema Morning Insight ini, pahlawan, kawan, atau lawan.
Nah, mungkin sebelumnya, kita akan sama-sama coba untuk belajar dari kisah, si pitung ini ya, ini kawan atau lawan. Jadi ada sedikit, pro kontra sebenarnya dari cerita si pitung dari Batavia ini, karena ada orang yang menganggap, beliau ini sebagai seorang pahlawan, tapi ada juga yang menganggap beliau ini sebagai, seorang lawan, seperti itu. Jadi mungkin bagi Kakak yang belum, mengetahui tentang kisah si pitung ini, jadi si pitung ini adalah dia, rakyat biasa gitu ya, dari Batavia, di zaman pemerintahan kolonial Belanda. Sehari-harinya si pitung ini bekerja membantu ayahnya, seperti itu. Dia membantu ayahnya mengurus, ternak gitu ya, mengurus kambing, membantu pekerjaan yang lain, hingga suatu ketika, si pitung ini ikut ayahnya untuk menjual, hasil ternaknya, seperti itu. Nah, dan ternyata di tengah jalan, si pitung ini dirampok, begitu ya. Si pitung dan ayahnya ini dirampok oleh sekumpulan, pencuri, pada saat itu sebutannya adalah bandit, seperti itu. Mereka dirampok di tengah jalan dan, mereka tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Jadi, maksudnya barangnya diambil akhirnya oleh, perampok-perampok itu. Dan, si pitung yang dia juga memiliki kemampuan untuk bela diri yang cukup tinggi pada saat itu merasa tidak terima gitu ya. Akhirnya si pitung ini dia mencari, kelompok bandit itu ke seluruh Batavia pada waktu itu. Dia mencari dan akhirnya dari pencariannya itu, dia mengenal nih kelompok bandit yang lain. Jadi semisal yang dicari oleh dia itu adalah kelompok bandit A gitu ya, yang merampok dia dan ayahnya. Tapi dalam proses pencarian itu, akhirnya beliau juga menemukan adanya kelompok-kelompok bandit lain dan mereka menjadi saling mengenal begitu. Si pitung tahu kalau oh ini adalah kelompok bandit ini, sedangkan si kelompok bandit itu juga tahu oh ini adalah rakyat gitu ya, yang pandai untuk melakukan bela diri. Hingga akhirnya si pitung itu menemukan, bandit yang merampok dia dan ayahnya, hingga akhirnya bisa membalaskan apa yang ingin dia balas gitu ya, seperti membalas dendam. Nah, pengalaman si pitung itu akhirnya membuat orang-orang, di kampungnya pada saat itu merasa, "Oh, ternyata si pitung ini sudah merupakan bagian dari bandit," begitu. Padahal, tujuan dia adalah untuk mencari, dan membalas dendam karena, sudah dirampok ya tadi saat mau menjual ternak, seperti itu. Nah, tapi pada akhirnya karena banyak mengenal juga para bandit ini, si pitung juga belajar akhirnya dari mereka, dan akhirnya si pitung sendiri bersama kawan-kawannya juga melakukan aksi pencurian, seperti itu. Mereka mencuri, dari rumah seorang tuan tanah yang sangat kaya di masa itu, lalu membagi-bagikan hasilnya ke orang-orang lain, gitu. Ke rakyat yang memang membutuhkan, rakyat yang memang, sudah lama tidak makan, seperti itu. Jadi si pitung ini tidak mengambil sendiri hasil curian itu, melainkan membagikannya kepada, orang-orang lain, seperti itu. Nah, dari cerita tersebut kita dapat, coba memikirkan ya, jadi sebenarnya si pitung ini kawan atau lawan, gitu. Dia baik atau jahat? Karena, kata pahlawan sendiri itu, biasanya diidentikan dengan kebaikan gitu ya, sedangkan, lawannya itu diidentikan dengan kejahatan. Nah, tapi kalau misalnya, pahlawan yang seperti si pitung ini, nah kira-kira dia menjadi kawan atau lawan, seperti itu. Di satu sisi, dia menjadi kawan bagi rakyat yang membutuhkan di masa itu, mereka jadi bisa membeli bahan makanan, mendapatkan penghasilan, seperti itu. Nah, tapi di sisi lain dia juga menjadi lawan bagi, tuan tanah yang, dirampok seperti itu ya, ditambah dengan kemampuan bela diri yang cukup tinggi, jadi mereka juga tidak bisa, apa ya, kurang berani gitu untuk membalas, si pitung dan, kelompokannya, seperti itu. Oke, baik. Nah, dan terkadang tanpa kita sadari, kita tuh sebenarnya memiliki, sosok si pitung ini begitu ya dalam diri. Kita mengejar sesuatu yang kita inginkan awalnya, seperti si pitung, dia awalnya tuh hanya ingin membalas dendam, dia hanya ingin keadilan. Kita juga terkadang mengejar sesuatu,
Nah, tapi tanpa kita sadari dalam prosesnya, akhirnya kita juga bisa eee, menjadi lawan bagi orang lain, gitu ya, tanpa kita sadari. Nah, ini adalah, si pitung dalam diri, tuh di sini, ada foto Adler begitu ya, karena saya rasa, apa yang pernah diungkapkan oleh Adler ini cukup sesuai gitu ya dengan tema pada hari ini. Jadi adanya rasa inferior itu memicu kita sebagai manusia untuk berusaha dalam hidup ya, sama seperti si pitung, sama seperti kita sendiri. Ketika kita merasa ada yang kurang dalam diri kita, itu harapannya bisa menjadi acuan bagi kita, menjadi pacuan supaya kita bisa berkembang lebih baik lagi sebagai manusia. Gitu. Karena Adler juga memandang manusia ini punya kemampuan untuk mengatasi inferioritas begitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah proses itu lagi ya, kembali ke tadi, apakah dalam proses itu kita benar-benar, memaknai bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan tujuan utama, atau itu sudah bercabang lagi gitu ya, atau mungkin di tengah proses kita untuk menjadi pahlawan dari dalam dalam diri kita gitu ya, kita bisa mengatasi kekurangan kita bisa menjadi pahlawan dalam diri kita. Apakah itu justru menjadi bumerang bagi kita sendiri, karena kita menjadi melupakan hal lain, kita melupakan diri dan melupakan orang lain juga. Karena bagaimanapun, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu ya, kurang juga tidak baik, kelebihan juga tidak baik, seperti itu. Nah lalu, eee, berikutnya, nah ini adalah, pertanyaan mungkin yang sama-sama kita bayangkan ya dari awal gitu. Bagaimana agar pahlawan dalam diri itu bisa menjadi kawan? Bagaimana agar apa yang kita inginkan, tujuan-tujuan yang kita inginkan, cara kita menjadi pahlawan untuk diri, untuk keluarga, untuk orang sekitar kita itu memang benar tujuannya baik dan bisa menjadi kawan bagi diri kita sendiri, juga bagi orang lain, gitu. Bagaimana caranya agar apa yang kita inginkan, yang sebenarnya baik itu tidak menjadi lawan bagi diri kita, karena kita justru merasa terbebani misalnya, dan juga tidak menjadi lawan bagi orang lain, orang di sekitar kita. Karena ketika kita ingin menjadi, hero gitu ya, kita ingin melakukan kebaikan, terkadang tanpa kita sadari kita menjadi, punya sikap sombong, sikap arogan, merasa lebih tinggi, tinggi hati gitu ya di antara orang-orang di sekitar kita. Dan itu secara tidak langsung, walaupun kita bisa menjadi kawan bagi diri kita sendiri karena kita menemukan sosok pahlawan itu, bisa jadi kita menjadi lawan bagi orang lain. Karena orang lain memandang kita sudah tidak seperti dulu gitu ya, memandang kita menjadi lebih sombong, menyakiti hati mereka dan lain-lain. Nah mungkin, itu adalah proses refleksi kita masing-masing, namun di sini saya mencoba untuk, men-sharing-kan, kalau dari sudut pandang saya gitu ya, ketika saya menuliskan materi ini gitu, ketika saya berpikir kira-kira, apa gitu ya jawaban yang bisa ditawarkan, jawaban yang mungkin menurut saya adalah benar, itu adalah, mencoba untuk menjadi manusia begitu ya, tidak hanya untuk diri tapi juga untuk orang lain. Nah, mencoba untuk menjadi manusia ini adalah kita coba untuk memikirkan apakah yang kita lakukan itu dampaknya bagaimana untuk kita dan dampaknya juga bagaimana untuk orang lain gitu ya. Karena, eee, sebisa mungkin gitu apa yang kita lakukan untuk diri kita juga, meminimalisir itu menyakiti bagi orang lain, seperti itu. Agar bisa menjadi kawan itu tadi, dari, apa yang sudah kita tujukan dari awal. Nah, mungkin untuk membantu, refleksi tentang pertanyaan ini gitu ya, sebelum kita nanti berlanjut ke memang refleksi yang untuk individu, mungkin saya akan membagikan sebuah cerita lagi. Ini adalah cerita dari karangan Hans Christian Andersen. Jadi kalau yang tadi tentang si pitung itu memang, legenda gitu ya, bukan bisa dibilang sejarah, karena memang ada orang-orang menemukan bukti kalau si pitung ini pernah, hidup gitu ya. Jadi bisa dikatakan itu memang based on true story gitu, cerita nyata. Nah, tapi kalau ini itu adalah sebuah dongeng yang
eee, ditulis oleh Hans Christian Andersen, seperti itu. Dongeng ini berjudul Gadis Gembala dan Penyapu Cerobong. Nah, jadi ceritanya, mungkin sembari proses ini juga, Kakak bisa melakukan refleksi pada diri begitu ya. Dari cerita ini, jadi Gadis Gembala dan Penyapu Cerobong ini dalam cerita Andersen mereka bukan ini ya, bukan digambarkan sebagai sosok manusia itu tidak, tapi mereka itu adalah, sepasang boneka porselen seperti itu. Boneka porselen yang cukup rapuh ya karena bisa pecah, bisa retak dan mudah sekali, ada kecacatan dalam boneka porselen itu, dan mereka ini dipajang di tempat yang tinggi. Mereka dipajang di rumah seorang saudagar kaya di tempat yang tinggi, di lemari kaca, seperti itu. Nah, dan dalam lemari kaca itu tidak hanya mereka, tapi juga ada boneka porselen yang lain, termasuk keluarga-keluarga mereka, keluarga si gadis gembala dan juga keluarga dari si penyapu cerobong, seperti itu. Nah, si penyapu cerobong ini, dia itu memiliki impian untuk bisa menjadi pahlawan, seperti itu ya. Pahlawan tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk si gadis gembala ini gitu ya, yang dia sukai. Itu adalah cita-cita utama dari si penyapu cerobong. Walaupun, bisa kita lihat juga ya dari ilustrasinya ini bahwa, mereka dari kalangan yang berbeda, begitu. Si penyapu cerobong ini dengan bajunya yang kusam, dengan dia selalu membawa tangga kemana mana gitu. Dan si gadis gembala ini sangat cantik gitu ya, cantik, bersih, boneka porselen yang sangat indah, dengan baju dan juga keluarga yang menawan. Nah, tapi bagaimanapun tetap si penyapu cerobong ini ingin, mereka itu, ingin dirinya bisa menjadi pahlawan untuk dirinya sendiri dan juga untuk gadis gembala. Nah, mengapa begitu ya, kok bisa si penyapu cerobong ini ingin menjadi pahlawan juga untuk si gadis gembala yang sebenarnya sudah memiliki semuanya gitu. Itu karena si gadis gembala ini selalu bersedih dan dia tuh ingin keluar gitu ya dari lemari kaca itu, dia ingin melihat dunia walaupun dia tahu kalau sebenarnya dia hanyalah, boneka porselen, seperti itu. Nah, pada akhirnya ketika mereka sudah remaja, si penyapu cerobong ini mengajak gadis gembala ini untuk mewujudkan mimpinya gitu, "Ayo kita keluar dari lemari kaca ini," seperti itu. Dengan segenap kemampuan yang dimiliki oleh penyapu cerobong, dia membantu gadis gembala itu untuk keluar dari lemari kaca itu. Mereka sudah berhasil keluar, mereka berhasil keluar dari lemari kaca, nah sekarang mereka memikirkan bagaimana cara untuk turun, seperti itu. Nah, dengan adanya tangga yang dimiliki si penyapu cerobong, akhirnya mereka berhasil turun dari lemari kaca itu, dan juga, mereka sekarang lari, dari meja ke meja agar mereka bisa keluar gitu ya dari rumah si saudagar kaya itu dan melihat dunia. Hingga akhirnya mereka sampai, mau keluar gitu ya, satu-satunya jalan keluar itu adalah lewat cerobong asap, dan si gadis gembala ini akhirnya menangis gitu ya, dia merasa, "Wah ternyata dunia itu benar-benar luas," gitu ya, "selama ini saya melihat dunia hanya di lemari kaca saja dan saya ingin keluar dari situ, tapi ketika sudah keluar, akhirnya saya, justru merasa takut gitu ya, ternyata dunia ini luas sekali gitu. Dan dia minta kepada si penyapu cerobong ini untuk, kembali gitu. Nah, si penyapu cerobong tentunya merasa, "Lah saya sudah membawa kamu sejauh ini, tapi akhirnya kamu minta kembali dan itu bukan perjalanan yang mudah juga," seperti itu. Namun akhirnya, karena tujuan utama dari si penyapu cerobong ini adalah dia ingin menjadi pahlawan bagi si gadis gembala ini, dia menuruti gadis gembala itu untuk kembali ke lemari kaca tempat mereka asalnya berada. Seperti itu. Nah, dari cerita ini gitu ya, yang ingin saya bagikan, maksudnya yang saya tangkap dan ingin saya share-kan itu adalah, kegigihan dari si penyapu cerobong ini, bagaimana dia menetapkan tujuan awalnya, dia bisa, me itu sampai akhir gitu ya, yaitu untuk menjadi pahlawan bagi si gadis gembala. Walaupun si gadis gembala ini cukup labil, awalnya dia ingin keluar, lalu dia ingin kembali. Nah, tapi bagaimanapun sebagai teman yang baik, si penyapu cerobong ini mau terus menemani dia, gitu ya. Dan juga dari sisi dia sendiri, gitu, dia ingin menjadi pahlawan bagi diri sendiri, dia sudah memenuhi itu
ketika dia membantu si gadis gembala ini, seperti itu. Nah, ketika kita tarik kembali gitu ya, dari cerita ini, lalu dari cerita, si Pitung gitu ya, atau mungkin kita membandingkan antara cerita dongeng ini dengan cerita si Pitung tadi, kalau dari saya gitu ya, ketika ditanya peran si penyapu cerobong ini kawan atau lawan, saya akan 100% menjawab tanpa ragu dia adalah kawan gitu ya. Karena dia bisa menjadi manusia dalam tanda kutip untuk dirinya sendiri maupun untuk teman yang dia sayangi, yaitu si gadis gembala ini. Walaupun mereka sebenarnya boneka porselen gitu ya, tapi ada keinginan untuk bisa membuat orang lain tetap bahagia gitu ya, tanpa juga mengorbankan apa yang diri inginkan, seperti itu. Nah, tapi kalau tadi dengan cerita si Pitung, mungkin kita masih bingung ya, oh ini dia pahlawan nih, iya benar pahlawan, tapi kawan atau lawan gitu ya, karena tindakannya yang mencuri gitu ya, lalu juga melawan orang-orang lain, tapi di sisi lain dia juga bisa menjadi kawan. Nah, tapi dari cerita ini kita bisa memikirkan bahwa, oh ternyata menjadi pahlawan itu bisa kok kalau misalnya kita juga 100% menjadi kawan gitu ya, tidak menjadi lawan juga. Oke, mungkin saya akan lanjutkan. Nah, lalu ini adalah refleksi yang bisa coba kita renungkan gitu ya, setelah kita mendengar 2 cerita yang berbeda, kita mendengar juga perkataan Adler gitu ya, bahwa memang kita sebagai manusia ingin menjadi pahlawan untuk diri kita gitu ya, merasa mengatasi rasa inferior itu. Tapi dalam prosesnya, apakah itu justru menjadi bumerang, yaitu menjadi lawan untuk diri, atau bisa menjadi kawan tetap untuk diri, seperti itu. Nah, ini adalah refleksinya. Yang pertama kita coba untuk menemukan kekuatan dalam hidup, hal-hal yang bisa membuat kita menjadi pahlawan ya untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan apakah kekuatan tersebut dapat berpotensi menjadi lawan untuk diri saya maupun orang lain ya, diri sendiri maupun orang lain. Misalnya ketika kekuatan itu ternyata membuat kita menjadi sombong atau kekuatan itu membuat kita menjadi resah, cemas, nah itu bisa menjadi justru lawan ya, menjadi hal yang kurang baik juga untuk diri. Dan yang ketiga, apakah kekuatan saya tersebut dapat membantu saya menjadi manusia? Misalnya kita menginginkan, sesimpel saya ingin minggu ini gitu ya, saya ingin bisa lebih dekat misalnya dengan keluarga, misalnya itu adalah hal yang kita inginkan gitu ya, hal yang kita anggap sebagai kekuatan untuk keluarga misalnya ada, family time. Nah, apakah hal itu yang kita inginkan itu bisa membantu kita menjadi manusia, bisa membuat orang lain bahagia juga gitu ya, atau justru dia nomor 2 gitu, menjadi lawan karena kita memaksakan kehendak ataupun lain-lain. Mungkin bisa, coba, kita refleksikan masing-masing sambil saya putarkan lagu. Mungkin selama 5 menit karena, jamnya juga terbatas. Ya, selamat berefleksi.
Ya baik, Bapak Ibu selamat melanjutkan refleksi, mungkin yang ingin melakukan refleksi. Nah di sini, saya lihat di kolom chat ada sharing refleksi ya dari Ibu Mona. Kekuatan dari Bu Mona adalah semangat dan punya kecerdasan yang cukup. Berpotensi menjadi lawan, dia bisa menjadi kurang sabar dan sombong. Lalu yang ketiga, kekuatan tersebut dapat membantu saya menjadi manusia, membantu saya untuk belajar hal baru, membantu membangun hipotesa, meneliti dan men-sharing-kan temuan-temuan dan membantu dalam refleksi. Baik, terima kasih banyak atas sharing-nya, Bu Mona. Nah, untuk kakak-kakak yang lain, silakan melanjutkan refleksi dan apabila mungkin sudah menemukan, silakan untuk direnungkan gitu ya, apakah kekuatan ini bisa menjadi kawan atau lawan untuk kita, seperti tema utama kita pada hari ini. Dan selamat beraktivitas untuk melanjutkan minggu ini. Nanti saya akan men-share-kan juga PPT-nya ke dalam grup. Dan mungkin saya ingin mengundang juga Bapak Ibu untuk bergabung kembali di Morning Insight edisi minggu depan dengan tema pahlawan kesiangan, berdamai dengan keterlambatan manusia. Mungkin sekian untuk Morning Insight pada hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya, dan mari kita tutup dengan doa sebelum kita meninggalkan ruangan Zoom ini. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi kakak-kakak semuanya, selamat beraktivitas dan selamat menjalani minggu. Terima kasih.